belum hadir. Oke. Oh. Silakan Tajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustadz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya. Bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku bahwa kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, ya, itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu, walaupun udah tua, nggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa nggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembut lah, pakai jilbab ya. Tak usahlah saya ajari, paham lah kalian tuh. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmala al-iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus solatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab. Tapi setelah kau menikah, sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar.
Dulu yang penting sholat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya, alhamdulillah. Kehadiran dan waktunya di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ustaz dari tadi ngeliat apa? Lihat tulisan Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Lihat tulisan sekaligus foto saya. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan sering-sering. Jangan gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 2 menit mau koma. Mana tahu. Begitu sudah selesai qobliyah, masih tetap 2 menit, 2 menit. Rupanya jamnya rusak. Rumusnya kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qobliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Ustadz, apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah? Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, pulang. Naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustadz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun, kita ginikan, diam ya dok, kita pula diginikannya. Yang ketiga amrod. Amrod hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus. Amrod pakai dal, bukan bot. Amrod kalau bot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa, karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu, dok kene yo, nggih. Begitu kita takbir Allahu Akbar, lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata, diletakkannya di bawah. Setiap anak tuh lewat, bapak tuh gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullah. Anak sampean iki ya. Anak sampean iki, kata yang sebelah ngamuk, kata yang sebelah lagi.
ojo dikeplai, pateni ae. Oleh sebab itu maka yang di bawah itu yang mumayyiz. Saya sudah ceramah 70 menit, anak kita masih serius dengar ceramah. Mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin lampu. Bayangkan, tahan dia dengar ceramah 70 menit. Kadang orang baru 15 menit. Ya anak kecil tahan 70 menit. Entah karena takut sama saya. Tengoknya suara Ustaz menggelegar. Ini kalau kita ngantuk gawat nih katanya. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh-solehah. Ustadz, metode cepat hafal Quran itu gimana Pak Ustadz? Quran saya yang ingat dulu aja udah hilang. Dulu waktu di Al-Azhar kuliah, tahun pertama wajib hafal 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz, mata kuliah 13. Kalau nggak lulus 13 mata kuliah, naik bawa 1. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. 2 tahun nggak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, DO drop out, diusir dari Al-Azhar, siap-siap buat rakit hanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kejam Al-Azhar, tapi disiplin dia. Pendidikan baik. Nyontek nggak boleh. Kalau ketangkap nyontek, langsung dicabut visa 1 tahun, dipulangkan ke Indonesia. Begitu pulang saya jadi dosen, saya terapkan di kelas. Jangan nyontek. Yang nyontek, awas. Kata mahasiswa, sama bapak aja nggak boleh, yang lain boleh. Nah, dulu kami menghafal tuh karena takut nggak naik, takut nggak makan, takut nggak beasiswa, takut putus. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Sebelum sholat subuh, karena waktu itu kepala masih kosong, memori masih kuat. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Nanti diulang pada saat sholat qabliyah. Qabliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Diulang dalam sholat. Setelah itu didengarkan ke teman. Hafal sebelum subuh, diulang-ulang dalam sholat, didengarkan ke teman, namanya tasmi'. Bro, coba dengarkan bacaan saya. Yang keempat, ditulis di kertas. Karena sekali menulis di kertas sama dengan mengulang 10 kali. Karena nulis itu pelan. Itu yang kami pakai dulu. Apakah seorang ibu single mom? Ternyata di desa Semulijaya, ibu itu sendiri disebut single mom. Apakah peran seorang single mom untuk menggantikan, memberikan peran seorang ayah kepada putranya Pak Ustadz? Iso apa ora iso? Bisa nggak seorang ibu menggantikan peran seorang ayah? Bisa kan ya? Langsung mereka jawab. Nabi Isa ada nggak ayahnya? Apakah Nabi Isa lalu kemudian nakal dan ketika ditangkap oleh polisi, kenapa kau nakal? Kurang kasih sayang. Nabi Ismail alaihissalam diantarkan Nabi Ibrahim ke kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu Ibrahim pulang ke Palestina. Artinya apa? Perempuan bisa membesarkan anaknya tanpa suami, tapi suami tak bisa membesarkan anaknya tanpa istri. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, ngaku mereka. Tes, habis baterai. Artinya peran ini masing-masing mesti ada, tapi peran anak yang paling lama adalah dengan ibu. Karena dalam perut 9 bulan 10 hari perut siapa? Perut ibu. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Ibu. Yang mengeluarkan meregang nyawa sampai dijahit siapa? Ibu. Adapun bapak peluk cium, kasih sayang, suruh ngurang bacaan. Makanya ibu sampai 3 kali ummuka, 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 abuka. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan.
Yang sempurna dapat kasih sayang ibu, dapat kasih sayang bapak, tapi yang lebih adalah ibu, ibu, ibu. Ini semua yang hebat-hebat ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, alim ulama, semua laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim ibu. Betul? Dan sebab itu maka jangan pernah menyakiti ibu, karena perempuan adalah tempat kita membalas kasih sayang, mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam silent. Nauzubillah. Tapi masih syukur masih mau tahajud. Nah, jadi ini kita isi saja. Pelatihan 3 bulan bagus, tapi isinya harus diisi dengan pesan-pesan Islami. Suaminya pandai baca Quran, suaminya mesti sholat, ngerti masalah hukum tolak, rujuk, li'an, khulu, ngerti masalah pembagian harta warisan. Ini banyak sekarang anak-anak kita yang perempuan ditipu, dibodohi sama suami yang nggak ngerti agama ini. Istriku, sejak kamu jadi suami, sejak kamu punya suami aku, maka segala surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya milik aku. Karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu 3 bulan pelatihan ini harus diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan. Maka ini bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah ya. 2150 santri mendoakan saya. Menembus pintu-pintu langit. 2150 santri mendoakan. Dari yang kecil-kecil tadi. Yang kecil-kecil malah manggil Ustaz. Ya kan? Anak-anak yang tak berdosa itu. Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion, style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans, tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Nggak benar ini. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat. Tertahan darah. Sampai menjerit itu paha. Tolong, tolong, itu yang nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono. Tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron siluman ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia. Panjang, longgar, tutup aurat. Tinggal pakai jilbab aja, sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW. Qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Wa banatika, anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan. Pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah. Maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran? Sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya. Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah.
Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah. Dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ghaddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian. Amin. Ya Allah, amin. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi. Tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran, pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat. Jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu. Tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, taribat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki, agama. Yang dilihat dari perempuan, agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Ustadz, jika kita punya utang, nah ini udah cerita utang nih, belum dibayar. Ketika kita ingin membayarnya, kita tidak tahu di mana orangnya berada. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk membayar utang tersebut? Cari dia. Di mana nyarinya Pak Ustadz? Google.com. Sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali mencari. Saya berapa kali cari teman SD, teman sekolah, teman pesantren, saya cari di FB ketemu. Efek positifnya bisa silaturahim, tapi ada juga efek negatifnya. Banyak yang CLBK. Cucian lama belum kering. Tadi saya buat undangan reuni. Ustaz Somad tolong umumkan acara reuni anak SMEA. Hai saudara-saudara alumni SMEA sekolah anu, jangan lupa hadiri reuni pada tanggal sekian. Reuni tetap sambung silaturahim, awas jangan CLBK, waspadalah. Nah, oleh sebab itu reuni-reuni bagus, iya kan? Iya kata anak Ustaz. Nah, cari dia. Kalau sudah dicari nggak juga ketemu ahli warisnya, ternyata dia sudah meninggal, anaknya ada, bayar ke anaknya. Anaknya juga nggak ada lagi Pak Ustaz. Maka hitung berapa hutangmu dulu. Hitung menurut harga emas tahun 80 1 gram berapa. Kalau 1 gram sekarang 500.000, ikut. Dulu kamu hutangnya berapa? Kalau dihitung emas 2 gram Pak Ustadz. Waktu itu berapa? 25.000. Sekarang 2 gram emas sudah 1 juta. Jangan bayar 25.000. Karena 25.000 sekarang dengan dulu inflasi. Harga tidak stabil. Yang stabil itu emas. 2 gram dulu. Berarti 1 juta sekarang. Bayarkan. Kemana bayarnya? Lembaga yang dinikmati orang banyak. Di mana itu Pak Ustadz? Yang paling berkah para penghafal Quran, serahkan ke Darul Quran Mulia untuk pembangunan masjid.
Kalau Darul Quran mau nerima. Bisa jadi Darul Quran Mulia nggak mau nerima. Pak, saya mau membayar hutang. Sudah kamu cari? Sudah. Hutang apa ini? Dulu Pak. Hutang apa? Saya malu mau cerita. Masalah apa? Dulu makan bakwan sering bayar. Kalau cuman bakwan jangan bawa ke Darul Quran. Terlalu kecil, brother. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Apa itu? Panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, panti jompo. Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu tahsin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa, maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Komunitas ex-tatu, mantan petatu. Komunitas jombloan fisabilillah. Komunitas biker subuhan. Komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper. Jadi supaya ingat terus. Menyikapi konflik Suriah. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa seperti apa? Soalnya perang melibatkan pihak yang sangat banyak, kita tidak jelas. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Tolonglah saudara kami orang Islam muslimin. Waqdulil kafarata wal musyrikin. Hinakan orang kafir dan orang musyrik. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uyghur. Nah, doanya begitu. Minta tolong hamba-hamba Allah yang teraniaya. Dan jangan sangka Allah itu robot. Nah, ini perlu akidahnya benar. Masa iya Allah tak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana orang betul, mana orang batil. Jadi jangan sangka salah, nanti salah alamat doa saya Pak Ustaz. Enggak. Minta sama Allah menolong mustad'afin yang teraniaya. Allah menolong orang yang lemah, Allah menolong orang yang terzalimi. Sudah muncul Imam Mahdi. Apa betul Pak Ustaz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, ya Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi, di Darul Quran Mulia mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insya Allah anak-anakku dari Darul Quran Mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahdi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran. Coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu. Tawaf dia di Makkah minta baiat. Minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap? Tentang Al-Quran dan musik. Saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz?
musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu, itu pasti terngiang-ngiang dia. Saat mau tidur malam, ayatnya kalah. Yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang. Sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita. Itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran enggak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang enggak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu. Azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, ngamuk.